Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rikmanuddin Dafan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya, yaitu pembuatan mekanik first person shooter. Jadi pastikan Anda sudah menonton video saya sebelumnya dan hasilnya adalah Anda sudah bisa menggerakkan karakter dengan menggunakan keyboard, menekan tombol WASD dan juga menggerakkan mouse. Ini karakter sudah bergerak dan karakternya sudah bisa berputar. Nah, seperti ini. Baik, ini karena layarnya masih putih, levelnya masih putih, saya akan coba tambahin dulu material supaya agak kelihatan. Material warna hijau untuk tanahnya, hijau dulu. Kemudian untuk tiangnya kita kasih warna merah. Nah, mekanisme apa yang akan kita lakukan di sini? Jadi setelah anak karakternya sudah bisa bergerak, maka mekanisme yang paling mudah adalah karakter bisa berinteraksi dengan objek-objek yang ada di dalam level. Misalnya kita klik sesuatu, sebuah tembok di sini tiba-tiba muncul sebuah gambar lah ya. Ini mekanisme yang paling sederhana. Ada banyak cara untuk melakukan mekanik seperti itu. Yang paling gampang kita akan menggunakan canvas view di folder 3 visualization, ada canvas view dan ada salah satu prefab namanya adalah canvas world, canvas dunia. Ini berbeda dengan canvas view ya. Kalau canvas view biasa, kalau kita drag ke scene, maka dia jadinya akan seperti ini, akan menjadi sebuah canvas yang besar dan akan tampil di depan layar. Jadi ketika kita masuk ke game, dia akan overlay di atas layar gamenya. Tapi kalau kita akan menggunakan canvas world view yang ini, canvas world view, maka kanvasnya itu akan dirender di koordinat 3 dimensi. Misalnya saya akan simpan di sini. Dekat-dekat tiang, saya kasih canvas world. Ukurannya lebih kecil dan memang dia bentuknya seperti game objek 3 dimensi lainnya. Kita bisa. Nah, kalau sudah jadi begini, sisanya gampang. Mekanik yang akan kita coba simulasikan di sini adalah ketika karakter mengklik sebuah tombol, maka akan muncul sebuah gambar di sini. Ini kita coba ya. Ini canvas image-nya saya matiin dulu. Kemudian di bagian canvas world view itu ada event kamera. Dia minta kameranya kamera yang mana. Kita pasang kamera yang dari FPS controller. Kemudian di canvas world view-nya kita bikin tombol misalnya. Tombol inilah. Mana tombolnya ini? Oh, lagi nge-lag. Nah, ini tombolnya ada. Tombolnya mungkin kita gedein dulu. Ini ada tombol. Jika tombolnya diklik, maka akan muncul sebuah gambar. Nah, ini gambarnya kita bikin dulu pakai image. Sini saya punya gambar nggak ya? Coba kita lihat di source image script. Saya punya gambar apa nih? Gambar ini aja lah ya, gambar apa nih, gambar background. Nah, ini pura-puranya ada gambar background. Kalau buttonnya diklik, maka gambar background ini akan muncul. Jika button diklik, maka gambar akan muncul. Jadi si image-nya kita matikan dulu, baru kita masuk ke kondisi yang di button. Jika button diklik, maka image akan muncul. Nah, gitu.
Itu logika sederhananya ya. Jika button diklik, maka gambar akan muncul. Coba kita tes dulu. Ini karakternya lagi jalan-jalan, terus dia melihat ada sebuah tombol melayang. Kalau tombolnya kita klik, maka gambarnya akan muncul. Bagaimana kalau kita pengen menutup si gambarnya? Ya mungkin nanti kita bisa pasang di pojok kanan atas ada button lagi. Jika button yang itu diklik, maka gambarnya hilang. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Caranya kita bikin button di dalam image. Klik kanan, UI image, kemudian kok image, button, image button gini. Biasanya kalau tombol X tuh 70, button X tuh biasanya tulisannya X, tulisannya X misalnya 50 gitu ya. Buttonnya warna merah, X-nya warna putih. Nah, jika tombol X diklik, maka gambarnya akan mati. Jika tombol X diklik, maka gambarnya akan di disable atau mati. Jadi kalau tadi yang button yang ini, jika tombol diklik gambarnya nyala. Kalau yang button yang ini, jika button diklik gambarnya mati. Kita matikan dan kita tes lagi. Oke. Button ini kita klik, muncul gambar. Ini kita klik, mati. Nah, seperti itu ya. Ini adalah mekanisme pertama untuk membuat mekanik interaksi antara user dengan game object. Selain menggunakan kanvas, ini kanvas worldview cara pertama ya. Ini di sini. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan click controller. Click controller itu adanya di interaction controller. Di 4 input controller prefab, kemudian di sini ada click controller. Nah, ini sama, ini juga bukan objek visual, tapi untuk sementara tidak saya matikan dulu ya, tidak saya matikan dulu messengernya supaya kita kelihatan bendanya. Kemudian di sini ada click controller, kita enable. Di sini ada 3 event, ada yang click default, ada yang true sama yang false. Kita pakai yang default dulu deh. Nah, di sini. Ini nanti sama dengan seperti yang dilakukan sama canvas view, cuman bedanya kalau di canvas view yang diklik itu eventnya adalah bentuknya button dalam bentuk 2 dimensi dan dia harus berdiri di kanvas, hidupnya harus di kanvas. Kalau yang click controller karena bentuknya adalah 3 dimensi, jadi dia bisa dipasang di mana aja, dan juga objek yang ditampilkan juga bebas, nggak harus di dalam kanvas gitu. Jadi misalnya kita bikin logika di sini, jika si klik kontrolnya diklik, maka si si tiang warna merah ini menghilang. Jika si klik kontrolnya diklik, si tiang warna merah ini menghilang. Ini sama polanya, kita tinggal tambahin, kemudian kubus warna merah kita hilang. Nah, kayak gini. Coba kita tes dulu ya. Jika ini saya klik, maka kubus warna merah menghilang. Nah, kayak gitu. Hanya saja karena posisi dari si klik kontrol ini kan adalah objek non visual sebenarnya, jadi disarankan memang yang tampil ke user nanti bukan yang ini, tapi kita akan membuat sebuah game objek tipuan yang lebih pantas untuk diinteraksi sama user. Misalnya
Misalnya gini, saya bikin lagi satu buah kubus. Saya bikin satu buah kubus di sini. Kubus ini warnanya merah deh. Kubus ini warnanya merah sama. Kemudian si apa namanya, si klik control ini kita hilangkan messenger, dia menghilang. Tapi kalau teman-teman lihat di sini ada warna biru ya, warna hijau. Di sini ada sebuah collider. Ini istilahnya adalah collider yang nanti akan mendeteksi klik dari user. Ini kita masukkan ke sini. Jadi ketika nanti dijalankan, ini eventnya akan tetap sama seperti yang sebelumnya. Hanya saja dari sudut pandang user, user akan berpikir bahwa saya mengklik kubus yang merah, kemudian tiangnya hilang. Itu nanti yang akan muncul di persepsi user. User akan menyangka dirinya mengklik kubus merah, kemudian kubus merah yang gedenya hilang. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, user tidak pernah mengklik kubus yang merah, karena kubus yang biru, nah yang klik kontrol ini sebetulnya adalah dibuat lebih besar untuk menyelimuti kubus yang merah, seolah-olah si user akan mengklik kubus yang merah. Padahal dia mengklik kubus yang ini, yang besar, dan kubus yang besar ini sudah diset bahwa jika kubus ini diklik, maka kubus yang merah menghilang. Jadi artinya nanti kubus yang merah ini bisa teman-teman ganti jadi benda-benda apapun. Misalnya kalau mau bikin interaksinya tentang apa ya, bola misalnya, mungkin objeknya bisa jadi sama bola, atau misalkan mau diganti dengan karakter juga bisa. Jadi ada karakter di sini, kemudian tiba-tiba teman-teman klik si karakternya, maka akan muncul sesuatu. Padahal yang diklik bukan karakter, yang diklik itu adalah klik kontrol yang ini. Terus selanjutnya ada lagi, ini adalah klik yang pertama ya. Jadi hanya diklik satu kali klik saja. Tapi klik controller ini juga punya dua event yang lain, yaitu true dan false. Event yang true dan false ini akan saya coba matikan dulu. Kita akan coba nyalakan yang ini. Nah, ini ada dua ya, kondisi ketika dia true dan kondisi ketika dia false. Ini artinya sebuah kondisi ketika sebuah klik controller itu diklik sebanyak 2 kali. Jadi satunya pada saat diklik dia eventnya true, diklik yang kedua dia eventnya false. Ini mungkin contoh yang paling gampang adalah kalau kita mematikan lampu. Jadi saya akan coba tambahkan dua-duanya. True dan false-nya saya isi juga. Kemudian eventnya saya masukin lampu, directional light. Fungsinya sama-sama game object set aktif, tapi yang satu dinyalakan, yang satu dimatikan. Yang terjadi adalah kalau saya klik si kubus merah ini 2 kali, maka event yang terjadi akan berbeda juga. Misalkan klik yang pertama dia true, klik yang kedua dia false, klik yang ketiga dia true lagi, klik yang keempat dia false. Jadi ini true false gitu si eventnya. Dengan menggunakan mekanisme ini sebetulnya teman-teman bisa punya banyak celah untuk membuat mekanisme di dalam game atau mungkin dalam aplikasi multimedianya nanti yang dihubungkan dengan pergerakan karakter, kemudian interaksi objek yang ada di sekitarnya. Jadi nanti nggak cuman karakternya cuma bisa jalan-jalan, tapi karakternya bisa ngeklik yang ini, oh muncul gambar. Begitu klik yang ini, oh ininya nyala lampunya, kalau diklik ini mati gitu. Dan sebagainya. Ini nanti yang membatasi mekanik adalah tinggal imajinasi teman-teman saja. Baik, kira-kira itu dulu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.